Hai semua, gua Wasa. Oke, di video kali ini iseng aja pengen nge-unboxing jajanan gua setelah lebaran ini. Jadi mau bikin setup tambahan baru sih untuk biasa gue syuting. Kalau teman-teman ngeh, di video-video gue sebelumnya itu di bagian belakang gue itu kan sebenarnya ada meja dan itu kosong. Sebenarnya udah lama pengen gue isi sama sebuah monitor gitu kali ya. Cuma masih mikir-mikir dari kemarin pengen belinya yang mana. Nah, setelah lihat-lihat di internet, ngeliat juga di YouTube, bahkan nyari-nyari juga di TikTok sama Instagram, akhirnya pengen punya monitor yang fisiknya dulu adalah melengkung. Karena dari dulu sampai sekarang gue belum pernah punya experience untuk layar melengkung punya sendiri. Kalau nyobain brand-brand lain itu pernah diajak dan pernah juga nyobain punya teman gue. Tapi kalau punya sendiri itu belum pernah. Pilihan gue itu jatuh ke Samsung ini. Jadi kalau teman-teman lihat tipenya tuh ada di sebelah sini. Samsung Odyssey yang Neo, tipenya G9 yang 57 inch. Terus alasan kenapa gue belinya Samsung, ya karena balik lagi ya, kayak gini-gini kan gue nggak mau ambil pusing ya. Soalnya harganya juga ini lumayan. Dari harganya 40 juta jadi 35 juta. Kalau dibuletin teman-teman bisa lihat di websitenya Samsung Indonesia kayak gini. Terus buat speknya, spek lengkapnya juga gue nggak usah jabarin, teman-teman bisa baca sendiri. Speknya tuh kayak begini. Terus intinya kenapa gue milihnya yang Samsung, karena gue mencari aman sih kalau misalkan ini layar amit-amit kenapa-kenapa. Soalnya kan balik lagi ya, kalau Samsung itu service centernya itu banyak dan ada lumayan dekat dari rumah. Intinya kayak gitu aja ya, teman-teman juga udah lihat speknya, kita langsung buka deh. Oke, pertama-tama wah ada dus paling atas ya. Mungkin susah dikasih lihatnya, cuma isinya tuh ini ada per kabel-kabelan sama ada tulisan petunjuk penggunaan kayak begini. Terus ada kertas lagi, ini instalasi guide-nya, cara-cara pasangnya. Ini besi, nggak tahu apaan, kayak mangkok gitu. Terus ini sini. Ini kayaknya tutup di belakang monitornya sih, kayak turbin pesawat gitu. Nah, ini udah fix kakinya. Oh, kalau ini kayaknya standnya. Dan ini buat kabel manajemennya, jadi tidak begitu berantakan. Sini ada baut-baut yang ketempel sama lakbannya biar nggak jatuh. Ininya warna putih, plastik. Ya, ditutupin cover plastik tapi dalamnya besi, berat banget ini. Oh, masih ada satu lagi deh, kayak tutup belakang monitornya kali ya, kayak spoiler mobil guys. Tuh, ini bagian dalamnya, ini bagian luarnya glossy gitu. Nah, barulah nih dusnya bisa kita keluarin. Wah, ini dia monitornya, warna putih, nice. Wah, ada minusnya sih, kotornya nembus sampai ke dalam ya. Wah pak, gue nggak bisa ngangkat sendirian. Tuh monitornya segede gini, warna putih. Nah, mesti berdua ini. Kita balik lagi nanti ya. Oke, ini jadi monitornya udah dikeluarin tadi barengan sama videografer gua. Emang nggak bisa sendiri, harus berdua. Terus ini kertas manual, petunjuk manualnya juga udah gue baca, kabel-kabelnya juga udah gue lihat. Kita langsung pindah ke sininya aja, ke monitornya. Ternyata baru tahu juga yang ininya tadi guys, yang kayak mangkok itu, ini nggak kepake karena monitornya mau gue taruh meja. Mangkok ini adalah bracket si monitor ini ke tembok. Di sini ada beberapa portnya, sebelah kiri itu ada port ngecasnya, terus juga ada tulisannya juga wattnya seberapa besar monitor ini. Terus buat port-portnya yang lain ini ada di sebelah kanan. Mulai dari sebelah kiri ada jack audio, HDMI kita dikasih 3, ini yang HDMI satunya 120 Hz-nya, di yang 1, 2 sama 3 itu enggak. Terus ada display port juga yang portnya tuh mirip kayak HDMI tapi ini miring ya. Terus ada 2 USB port kanan kiri. Sama yang tengahnya ini juga kanan kiri ini adalah port buat PC. Jadi PC di sini kalau teman-teman punya desktop lain gitu ya, bisa
disambungin ke sini dan dikasih kabelnya juga. Kabel-kabelnya ini satu tuh yang dari USB ke port yang PC tadi kayak begini. Mungkin laptop teman-teman itu ada yang nggak punya port HDMI, ini bisa dipakai nyambungnya ke USB di laptopnya, ke monitornya pakai yang ini. Terus dapat juga ya inilah port DC atau buat colokan si monitornya. Terus dapat juga nih HDMI yang bagus. Kenapa bisa gue bilang bagus? Karena ada tulisannya Ultra High Speed HDMI. Terus yang terakhir dikasih kabel apa nih? Oh, display portnya yang miring tadi. Buat sementara sih kabel-kabel ini kayaknya nggak akan kepake. Gue pakainya tetap yang kabel sini aja nih, colokan ke listriknya. Yang kita pasang dulu aja ya, biar rapi. Nanti tuh terakhir ini ditutup port-portnya semua. Sama HDMI boleh kali ya. Kalau HDMI mah kali nanti mau nyambungin ke laptop gue. Nah, gue taruh di port satunya bisa, biar bisa 120 Hz kali ya gue main game di laptop. Oke, selanjutnya kita pasang tiangnya di sini. Ada 4 baut yang mesti teman-teman siapin obeng ya. Nah, tuh udah oke, semua udah masuk. Baru kita kencengin deh. Oke, sip, dah. Terus ini tuh biar nggak jelek kelihatan baut-bautnya. Nih yang turbin tadi bisa dibelah dua. Kita siapin di sini, terus klip di sini. Udah klip, abis itu tinggal taruh sini, tapi nyari putar-putarannya, terus di lock. Nih, jadi ini unlock, locknya tuh putar kanan. Tuh nggak bisa kebuka lagi. Dah, begini aja. Terus kakinya di sini kan. Nah ini bisa diputar tangan manual. Berarti ini terakhir ditutup pakai yang spoiler tadi. Udah guys, sejatinya udah kelar. Oke, udah dibangun tadi, dibangunin dan kita tinggal lepas. Ini dusnya, satu lagi terakhir. Bagus ya. Tapi guys, gue mau nanya deh. Ini monitor lengkung emang seletoy gini ya? Gue baru tahu sih. Maksudnya dulu juga pernah nyobain ya, gue langsung main aja, nggak pernah gue goyang-goyangin begini. Yaudah, pindahin ke meja belakang dulu. Sini, bantuin gue, nggak bisa sendirian. Oke, jadi ini monitornya udah nyala, dari sambung juga ke laptop gue. Segede gini lah ya, kira-kira. Wide banget sih 57 inch ini. Suka ngeliatnya, cuma ternyata kalau dari hati gue yang lain ini terlalu wide, jadi agak-agak kurang enak juga ngelihatnya. Kayaknya lebih bener yang 49, cuma ya udahlah, udah terlanjur ngambil yang ini ya. Terus ini ada tambahan lagi, gue juga lupa. Tadi selain bisa tilt up, tilt down, terus juga geser kanan kiri, ini juga bisa dinaik turunin. Ini posisinya dia yang paling tinggi. Kalau kita turunin, nah segini udah paling rendahnya. Terus juga di bawah sini tuh ternyata masih ada tombolnya guys, tombol fisiknya kayak atas, bawah, kanan, kiri, sama tengah buat OK-nya. Nanti kita cek. Sementara ini masih ada plastiknya. Kletek dulu kali ya. Nah, biar brandnya kelihatan tuh, Samsung kok. Terus yang di monitor ini sendiri. Satisfying banget melihatnya. Nih yang jelas tombolnya, kalau yang tengah gue pencet, tuh dia muncul ada 5 pilihan menu. Yang tengah tuh balik lagi, atas itu menu, yang kiri itu search, terus yang kanan ini PIP atau picture in picture, PBP gue nggak tahu apa. Kalau teman-teman tahu boleh tulis di kolom komentar. Terus yang bawah nih buat power off. Oke, untuk menunya sendiri ini tadi gue cek juga ada banyak sih. Nih opsinya tuh ada game, picture, PIP-nya, on screen display, sistem, bahkan sampai ke support untuk register produk tadi juga udah di register, jadi enak, garansinya udah mulai jalan per hari ini. Terus ini ada keterangan juga, Black Equalizer 5, respon time-nya, refresh rate, adaptive sync, sama core sync-nya. Terus paling yang
setiap hari akan kepake, kalau menurut gue tuh ada di bagian picture sini. Terus ke kanan, kita dikasih beberapa picture mode. Nih, ini mulai dari, ini basicnya ya. Dari tadi pas awal nyala udah dapet yang eco. Pilihannya ada game standar, terus RPG, RTS, FPS, sports, original, sampai ke custom. Sebenarnya enak ngeliat yang original sih kalau mata gue ya, karena dia lebih kayak apa ya, warm kayak gitu, mata enak ngeliatnya. Cuma kita ke eco aja biar ngirit listrik. Terus habis itu sisanya nih bisa teman-teman custom sendiri, brightness, contrast, sharpness, color, dan yang lain-lain sesuai selera mata kalian. Terus balik lagi, untuk bagian belakangnya ini bisa nyala juga. Ada di fitur yang namanya tadi tuh, nih ada di bagian game ya, masuk ke gamenya. Terus bagian ke bawah ke namanya Infinity Core Lighting. Nah ini udah on. Kalau teman-teman lihat nih di kanan, kiri, sama belakang tuh udah menyala juga. Pilihan lightningnya, mode-modenya mulai dari Aurora, itu warna-warna biasa, keluar rainbow, terus Aurora rotation, itu teman-teman bisa ngelihat kayak muter-muter. Terus ada yang namanya comet, terus static. Nah ini static single warna, kalau teman-teman klik, nah ini ada pilihannya. Colornya bisa teman-teman pilih, ada banyak. Itu ini defaultnya dia masih ngasih yang warna Tosca aja sih. Oke, lanjut dari static tadi ada rainbow, terus ada breathing. Nah kalau breathing itu kayak ya udah teman-teman bisa ngeliat kayak nyalanya tuh kedip-kedipnya pelan, halus-halus gitu ya. Udah sih, sisanya ya standar-standar aja. Layar monitor seperti apa adanya. Teman-teman ya nantinya bisa ngecek sendiri, bisa nyesuaiin sama spek PC ataupun laptop teman-teman. Terus masih di bagian game, ini juga di bawahnya yang tadi Infinity Core Lighting, teman-teman bisa milih screen size juga langsung dari monitornya. Ini yang gue pilih adalah wide. Banyak deh rasionya yang dikasih di sini. Tuh, sampai ke menu-menu bawah tuh masih banyak banget ya. Nah, ini kalau kita pindah ke auto itu akan menjadi seperti ini. Tuh, kalau auto kayak begitu. Dan ya udah paling segini aja dulu video unboxing dan impresi pertama juga dari gua. Nggak ada yang ditutup-tutupin karena ini beneran juga baru buka dan experience pertama kali ya. Samsung Odyssey Neo G9 yang 57 inch. Dan mungkin dari tadi teman-teman ada sempat ngelihat layarnya tuh kayak mantul-mantul gitu ya. Ternyata tidak mantul. Yang tadi teman-teman lihat ada filmnya, ada plastiknya belum gue buka. Nih pas udah gue buka, ternyata layarnya matte dan ini di belakang gua kan ada lampu-lampu, nggak mantul guys, enak gitu loh melihatnya. Ini gue penasaran mau main game sih jadinya malah. Pakai layar ini kayaknya lega banget, ngelihatnya enak. Cuma terlalu wide buat gua ternyata. Mungkin kalau buat teman-teman ada yang seneng segini 57 silakan, cuma gue prefer yang 49 ternyata. Cuma ya balik lagi ke preferensi masing-masing, ke ruangan masing-masing, sama ya meja teman-teman, meja komputernya kayak gimana. Dan tadi juga udah ngeliat speknya sendiri, layarnya resolusinya berapa, dia support sampai 8K guys. Cakep banget. Oke, nah buat teman-teman yang minat silakan langsung klik aja link di deskripsi di bawah, itu website Samsungnya. Jadi kalau mau beli di situ aja, karena biar garansinya lebih enak. Kalau misalkan ini layar monitor kenapa-napa, ingat ya gimana pun nih harga 30 jutaan, bukan harga yang murah. Pastiin aja beli garansi resmi biar lebih enak klaim-klaimnya, invoice-nya keterimanya rapi, dikiriminnya juga sama orang Samsung, itu lebih jos lagi. Oke ya, dah segini aja video kita kali ini. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers.